Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pembelajar bahasa Arab, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki salah satu dari isim majrur yang ketiga, yaitu na'at. Isim majrur yang ketiga adalah tawabi. Sebagaimana kita ketahui, bahwasannya tawabi itu ada berapa? 4. Tawabi ada 4. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Dan inilah yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu sifat atau na'at. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita membahas na'at, terlebih dahulu kita akan mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasannya isim majrur itu ada 3. Yang pertama adalah majrur karena huruf jar, yang kedua adalah majrur karena idhofah, yang ketiga adalah majrur karena tawabi. Yang pertama majrur karena huruf jar. Artinya kalau ada isim sebelumnya ada huruf jar, maka isim ini harus majrur. Contohnya al-masjidu, sebelumnya ada ila, berarti ilal masjidi. Al-masjidi yang awalnya masjidu, karena sebelumnya ada huruf jar, maka dia majrur menjadi ilal masjidi. Tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Ilal mal'abi, ilas suqi, alal jabali, dan seterusnya. Ini adalah isim majrur yang pertama, yaitu majrur karena huruf jar. Isim majrur yang kedua adalah karena idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah adalah menyandarkan satu isim ke isim berikutnya. Menyandarkan satu isim ke isim berikutnya. Kata yang pertama disebut dengan mudhof, yang disandarkan. Kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih, yang disandarkan kepadanya atau penyandaran. Dan mudhof ilaih inilah yang majrur. Mudhof ilailah ini yang majrur. Contohnya babul masjidi, bab mudhof, al masjidi mudhof ilaih, dan dia majrur. Jadi isim majrur yang kedua adalah majrur karena idhofah, yang dikenal dengan apa? Mudhof ilaih, mudhof ilaih. Adapun isim majrur yang ketiga, isim majrur yang ketiga adalah tawabi. Apa itu tawabi? Tawabi adalah pengikut. Tawabi itu artinya adalah pengikut. Tawabi itu artinya apa? Pengikut. Dan tawabi itu ada 4. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Yang kedua adalah atof, mengikuti karena disambungkan dengan huruf atof. Yang ketiga adalah taukid. Taukid adalah penguat. Yang keempat adalah badal atau pengganti. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari yang pertama, yaitu na'at. Apa itu na'at dan apa itu contohnya? Mari kita simak. Isim-isim majrur. Na'at. Na'at sinonimnya adalah sifat. Jadi gampangannya na'at itu adalah sifat. Muhammad yang soleh. Nah, soleh ini adalah sifat. Muhammad yang kaya adalah sifat. Muhammad yang rajin ini adalah apa? Sifat. Muhammad yang semangat. Nah, yang semangat ini adalah sifat. Muhammad yang tinggi. Nah, yang tinggi ini adalah apa? Sifat. Inilah na'at atau apa? Sifat. Kita lihat pengertiannya. Na'at atau sifat. Isim yang mengikuti isim sebelumnya, yang berfungsi menjelaskan sifatnya. Jadi ada dua poin. Yang pertama, sifat atau na'at adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya. Yang kedua, fungsinya adalah menjelaskan sifatnya. Yang pertama, isim yang mengikuti isim sebelumnya. Dalam apa? Di antaranya dalam i'rabnya. Kalau sebelumnya rofa,
maka naatnya rofa. Kalau sebelumnya nasab, maka naatnya nasab. Kalau sebelumnya jer, maka naatnya jer. Jadi naat atau sifat adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya. Di antaranya dalam i'rab. Kalau sebelumnya rofa, maka dia ikut rofa. Kalau sebelumnya nasab, maka dia ikut nasab. Kalau sebelumnya jer, maka dia ikut jer. Ini poin pertama. Jadi naat atau sifat adalah isim yang mengikuti apa? Sebelumnya. Di antaranya dalam i'rabnya. Kalau sebelumnya rofa, dia ikut rofa. Kalau sebelumnya nasab, dia ikut nasab. Kalau sebelumnya jer, dia ikut jer. Poin yang kedua, berfungsi menjelaskan sifatnya. Berfungsi menjelaskan sifat isim sebelumnya. Contohnya Muhammad. Muhammad yang ganteng. Nah, yang ganteng ini fungsinya adalah menjelaskan siapa? Muhammad. Menjelaskan isim sebelumnya. Contoh, Zaid yang soleh. Yang soleh ini fungsinya adalah menjelaskan apa? Zaid. Ini naat atau sifat. Jadi intinya naat itu pengertiannya ada dua poin. Yang pertama, isim yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab diantaranya. Yang kedua adalah fungsinya adalah menjelaskan apa? Menjelaskan sifatnya. Sekarang kita lihat contoh. Ja'atil midu al-mujtahidu. Datang seorang murid yang bersungguh-sungguh. Datang seorang murid yang bersungguh-sungguh. Mana naatnya? Atau mana sifatnya? Sifatnya adalah al-mujtahidu, yang bersungguh-sungguh. Ini disebut dengan naat atau sifat. Datang seorang murid yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh adalah sifat. Mana yang disifati? Yang disifati adalah tilmid. Ini yang disifati. Yang disifati. Yang disifati. Karena yang disifati itu marfu, ja'at tilmidhu. Kenapa marfu? Ia marfu karena dia fa'il. Kita tahu di antara isim-isim marfu adalah fa'il. Ja'at tilmidhu, telah datang murid. Siapa yang datang? Murid. Jadi fa'il, marfu. Karena yang disifati marfu, maka naatnya pun harus marfu. Maka bacanya ja'at tilmidhu al-mujtahidu. Kenapa marfu? Kenapa dibaca marfu? Karena sebelumnya apa? Marfu. Karena sifat atau naat mengikuti isim sebelumnya. Jelas? Kita lihat contoh berikutnya. Ra'aitu tilmida al-mujtahida. Mana naatnya atau sifatnya? At-tilmida. Ini naat atau sifat. Mana yang disifati? Yang disifati adalah tilmid. Karena yang disifati mansub. Kenapa mansub? Maf'ul bih. Saya melihat murid. Siapa yang dilihat? Murid, korban. Makanya mansub dengan fathah isim mufrad. Karena yang disifati itu mansub, maka naatnya pun ikut mansub. Bacanya ra'aitu tilmida al-mujtahida. Bukan ra'aitu tilmida al-mujtahidi. Jadi naat itu i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, naatnya ikut marfu. Kalau sebelumnya mansub, naatnya ikut mansub. Berarti naat itu bisa masuk ke dalam isim-isim marfu, bisa masuk ke dalam isim-isim mansub juga. Makanya dulu waktu kita mempelajari isim-isim marfu, kita sebutkan isim marfu yang terakhir adalah tawabi. Di antaranya naat. Ketika kita mempelajari isim-isim mansub, isim mansub yang terakhir adalah tawabi. Di antaranya naat. Ketika kita mempelajari isim-isim majrur, di antaranya tawabi, yaitu yang terakhir adalah tawabi, di antaranya naat. Karena memang tawabi ini jamaah masuk ke dalam isim marfu, masuk ke dalam isim mansub, masuk juga ke dalam isim majrur, tergantung yang disifati i'rabnya bagaimana.
Kalau yang disifati i'rabnya marfu, maka sifatnya marfu. Kalau yang disifati kalau yang disifati i'rabnya nasab, maka naat atau sifatnya nasab. Kalau yang disifati i'rabnya jar, maka naat atau sifatnya jar. Ya. Sekarang contoh yang ketiga. Marartu bitilmidi al-mujtahidi. Saya berjalan bersama santri yang bersungguh-sungguh. Mana sifatnya? Yang bersungguh-sungguh. Ini naat atau sifat. Mana yang disifati? Yang disifati adalah bitilmid. Karena yang disifati jar. Kenapa jar? Ada huruf jar, bi. Maka naatnya pun ikut jar. Bacanya marartu bitilmidi al-mujtahidi. Jangan marartu bitilmidi al-mujtahidu atau al-mujtahida. Karena naat harus mengikuti man'ud, mausuf atau dengan bahasa Indonesia yang disifati. Contoh berikutnya. Fi haditsin sahihin. Di dalam hadis yang sahih. Mana sifatnya? Mana naatnya? Naatnya adalah sahih. Naat. Mana yang disifati? Hadis. Hadis disifati. Karena yang disifati, ini sifat, naat sifat. Karena yang disifati itu jar, maka naatnya pun harus jar. Bacanya fi hadisin sahihin. Jangan fi hadisin sahihan atau fi hadisin sahihun. Salah. Jadi intinya naat itu pengertiannya poinnya ada dua. Yang pertama, isim yang mengikuti isim sebelumnya. Di antaranya dalam apa? I'rabnya. Kalau rofa ikut rofa, kalau nasab ikut nasab, kalau jar ikut jar. Poin yang kedua, fungsinya adalah apa? Mensifati isim sebelumnya. Sekarang kita lihat yang kedua, catatan. Sifat itu apa? Sifat itu sama aja dengan naat. Di sifat itu sinonim dari naat. Sifat harus mengikuti yang disifati. Jadi sifat itu harus mengikuti yang disifati. Dalam apa? I'rab. Tadi kalau rofa ya rofa, kalau yang disifati nasab ya nasab, kalau disifati jar ya jar. Yang ketiga pertama. Yang kedua jenis. Jenis itu mudzakkar atau muannas. Kalau yang disifati mudzakkar ya maka sifatnya mudzakkar. Kalau yang disifati muannas ya sifatnya harus muannas. Jadi harus mengikuti dalam sifat, yang dalam jenis yang kedua. Yang ketiga kejelasan. Kejelasan itu ma'rifah atau nakirah. Kalau yang diikuti ma'rifah, maka naatnya harus ma'rifah. Kalau yang diikuti atau yang disifati nakirah, maka naatnya harus nakirah. Yang ketiga jumlahnya. Maaf, yang keempat jumlahnya. Kalau yang diikuti itu mufrad, maka naatnya harus mufrad. Kalau yang diikuti musanna, maka naatnya harus musanna. Kalau yang diikuti jamak, maka naatnya harus jamak. Kita lihat contoh. Ja'atil midu al-mujtahidu. Ingat, harus sama dalam i'rabnya. Nah, di sini karena yang diikuti itu marfu, maka pengikutnya harus marfu. Ini satu, harus sama dalam banyak i'rabnya. Yang kedua, harus sama dalam jenisnya. Karena at-tilmidu ini mudzakkar, laki-laki, maka sifatnya pun harus laki-laki. At-tilmidu al-mujtahidu. Jangan at-tilmidu al-mujtahidatu. Salah. Namun at-tilmidu al-mujtahidu. Yang ketiga adalah kejelasannya. Kejelasannya. Kalau ma'rifah ya ma'rifah, kalau nakirah ya nakirah. Di sini yang disifati ma'rifah karena ada alif lamnya. Maka sifatnya pun harus ma'rifah, ada alif lamnya. Ini yang pertama, ini yang ketiga, ini yang kedua. Karena yang disifati ma'rifah ada alif lamnya, maka sifatnya pun harus ma'rifah ada alif lamnya. Yang keempat jumlahnya. Karena yang disifati itu mufrad, satu jumlahnya, maka sifatnya pun harus satu. At-tilmidu al-mujtahidu. Jangan at-tilmidu al-mujtahidani musanada. Kalau at-tilmidani al-mujtahidani. Jadi intinya diingat saja, naat itu harus mengikuti mausufnya, mengikuti yang disifatinya dalam berapa hal? 4 hal. Yang pertama dalam apa? I'rabnya.
Yang kedua dalam apa ya? Jenisnya mudzakkar atau muannas. Yang ketiga adalah dalam kejelasannya ma'rifah atau nakirah, dan yang keempat adalah dalam jumlahnya mufrad, musanna atau jamak. Sekarang kita masuki latihan. Ja'a rajulani muslimani. Datang dua laki-laki yang muslim. Pertanyaannya, mana naat atau sifatnya? Naat atau sifatnya adalah muslimani. Naat atau sifatnya adalah muslimani. Mana yang disifati? Yang disifati adalah kata ini man'ut atau mausuf yang disifati. Yang disifati adalah kata rajulani. Ingat, naat harus mengikuti man'ut atau mausuf apa yang disifati. Karena yang disifati rofa. Kenapa rofa? Dia rofa karena dia apa? Fa'il, pelaku. Ja'a rajulani. Datang dua orang laki-laki. Siapa yang datang? Dua laki-laki. Berarti dia fa'il, pelaku, rofa. Ja'a rajulani. Maka sifatnya pun harus rofa. Muslimani. Ja'a rajulani muslimani. Jangan ja'a rajulani muslimaini, salah. Namun ja'a rajulani muslimani. Apa tanda rofanya? Dengan alif. Kenapa? Musannah. Musannah. Yang kedua, ra'aitu imra'atan muslimatan. Saya melihat seorang wanita yang muslimah. Mana naat atau sifatnya? Naat atau sifatnya adalah muslimah. Ini naat atau sifat. Mana man'ut? Mana yang disifati? Yang disifati adalah imro'ah. Karena yang disifati nasab dengan fathah. Kenapa nasab? Objek, maf'ul bih. Ra'aitu imro'atan. Saya melihat seorang wanita. Yang dilihat berarti objek, maf'ul bih. Karena yang disifati mansub, maka naatnya pun ikut mansub. Ra'aitu imro'atan muslimatan. Jangan baca ra'aitu imro'atan muslimatin. Salah. Ra'aitu muslimatan, ra'aitu imro'atan muslimatun juga salah. Yang benar ra'aitu imro'atan muslimatan. Ini sama-sama rofa. Ini sama-sama nasab. Coba kita perhatikan yang kedua ini. I'rabnya sama. Nasab sama-sama nasab. Jenisnya sama. Imro'ah mu'anas, muslimah juga mu'anas. Yang ketiga, kejelasannya. Imro'ah nggak ada alif lamnya, nakirah. Sifatnya pun muslimah nggak ada alif lamnya, nakirah. Yang keempat, jumlahnya. Imro'ah mufrad, 1. Muslimah juga 1. Jadi harus sama dalam berapa hal? 4 hal. Yang ketiga, safartu, saya pergi fil lailatil baridah, di malam yang dingin. Saya safar, saya pergi di malam yang dingin. Mana naatnya? Naatnya adalah al-baridah. Ini naat atau sifat. Mana yang disifati? Yang disifati adalah al-lailati. Ini man'ut atau mausuf. Karena yang disifati itu majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar. Karena yang disifati majrur, maka naatnya harus majrur. Bacanya fil lailatil baridati. Jangan baca fil lailatil baridatu atau baridata. Kenapa? Karena naat mengikuti yang disifati atau man'ut. Yang keempat, marartu bil muslimina sholihin. Saya berjalan bersama orang-orang muslim yang soleh. Mana sifatnya? Atau mana naatnya? Naat atau sifatnya adalah as-sholihin. Ini naat atau sifatnya. Mana yang disifati? Yang disifati adalah bil muslimin. Al-muslimin ini man'ut, mausuf, atau yang disifati. Karena yang disifati jer. Kenapa jer? Ada huruf ba, bil muslimin. Karena yang disifati jer, tanda jernya dengan ya, karena dia jamak mudzakkar salim,
maka naatnya pun harus jer. Tanda jernya dengan ya juga, karena jamu mudzakkar salim. Marartu bil muslimina sholihin. Jangan marartu bil muslimina as-solihun. Salah. Kenapa? Karena nggak mengikuti isim sebelumnya dalam i'rab. Karena naat harus mengikuti isim sebelum dalam i'rab. Maka bacanya marartu bil muslimin as-solihin. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, dhahaba rajulun salihun. Pergi seorang laki-laki yang soleh. Mana naat atau sifatnya? Naat atau sifatnya adalah soleh. Ini naat atau sifat. Mana mausufnya atau mana yang disifati? Yang disifati adalah rojulun. Yang disifati adalah rojulun. Karena rojulun rofa dengan domah. Kenapa rofa? Dhahaba rojulun. Pergi seorang laki-laki. Dia yang pergi seorang laki-laki. Maka dia fa'il. Karena yang disifati rofa, rojulun. Maka sifatnya pun harus rofa. Solihun. Dhahaba rojulun. Solihun. Dhahaba rojulun. Solihun. Jangan dhahaba rojulun. Solihin. Atau dhahaba rojulun. Solihan. Salah. Karena sifat harus mengikuti mausuf atau man'ut yang disifati. Catatan. Selalu ingat tanda-tanda i'rab. Selalu ingat tanda-tanda i'rab. Kita tahu isim jar itu apa saja, isim mansub itu apa saja, isim rafa itu apa saja, itu belum cukup. Karena kita harus tahu tanda-tanda i'rabnya. Isim mufrad, rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sebelum saya tutup, saya akan ingatkan bahwasannya untuk menganalisa, untuk mengetahui mana itu sifat, ini sifat atau bukan, caranya yang pertama, naat itu adalah sifat. Jadi kalau artinya adalah sifat, maka dia naat. Cara yang kedua, kita lihat. Kalau ada isim, sama-sama ma'rifah, di antaranya ada alif lamnya, ja'a at-tilmidu al-mujtahidu, maka dia naat. Jadi kalau ada isim, yang ini aja. Kalau ada isim, sama-sama ada alif lamnya. Marartu bit-tilmidi al-mujtahidi. Kalau sama-sama ada alif lamnya, maka dia naat. Kalau sama-sama ma'rifah, maka dia naat. Begitu pula, kalau sama-sama nakirah, fi hadisin sahihin, sama-sama nakirah, tidak ada alif lamnya, maka dia naat juga. Jadi untuk mengetahui mana itu naat, berarti kita lihat kalau ada dua isim, sama-sama ma'rifah, nih, al, sama-sama awali al, sama-sama ma'rifah, maka dia naat. Atau sama-sama nakiro, sama-sama tidak ada alif lamnya, fi hadisin sahihin, maka dia naat. Jadi naat itu untuk mengetahuinya gampang, kalau ada dua isim, sama-sama ma'rifah, maka dia naat. Atau sama-sama nakiro, maka dia naat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.